Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya agar mengajukan monetisasi di channel YouTube ini bisa diterima dan tidak terkena pelanggaran konten berulang, karena kemarin sempat ada yang bertanya tentang pelanggaran konten berulang untuk di YouTube ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman memang ada video yang re-upload ya, ketika mengajukan monetisasi itu wajib di privat terlebih dahulu ya, untuk video tertentu yang mungkin video tersebut teman-teman nggak yakin ya bahwa video itu akan lolos ya. Jadi kemarin sempat ada teman kita itu bertanya, saya gagal monetisasi untuk di YouTube ini gara-gara konten yang digunakan ulang ya. Nah, nanti kita akan bedah ya tips agar teman-teman bisa lolos monetisasi. Nah, jadi ketika kita proses pengajuan monetisasi di channel YouTube, ya itu kita harus benar-benar memperhatikan untuk konten kita. Ya, jika memang ada konten yang tidak yakin, kita privat ataupun kita hapus terlebih dahulu. Ya, baru nanti kita ajukan monetisasi, dan juga bisa cek di bagian dari pelanggaran hak cipta, ada pelanggarannya atau enggak. Ya, jadi ini sudah kejadian kemarin ada yang gagal monet gara-gara konten berulang. Ya, nah jadi untuk ciri-ciri sebuah channel sudah dimonetisasi, kita masuk di bagian YouTube Studio seperti ini. Dan ini ada salah satu channel saya yang alhamdulillah juga sudah dimonetisasi dengan jangkauan 26.000. Nah, di sini jika kita sudah dimonetisasi seperti ini, maka di bagian pendapatan ya, di sini juga akan muncul untuk pendapatannya. Dan alhamdulillah untuk grafiknya di sini sudah mulai naik, teman-teman ya. Kemudian kita cek di bagian pendapatan seperti ini. Oke, jadi nanti ketika teman-teman sudah dimonetisasi, di bagian menu pendapatan ada penghasilan kita, ada sekitar 12,61 dolar. Ya, jadi video kita itu akan muncul iklannya. Nah, seperti inilah pendapatan kita nantinya. Itu untuk channel yang sudah dimonetisasi. Nah, untuk cek penghasilan kita sudah dibayar, teman-teman bisa cek di bagian logo monetisasi seperti ini. Nah, di sini ada penghasilan 300.000 ya. Kemudian untuk di bagian gaji ini alhamdulillah kemarin sempat tembus 1.300.000 dan sudah dibayarkan di bulan Juli 2024 ya. Kemudian dengan minimal pembayaran yaitu bisa dibayarkan sekitar 1.300.000 dengan syarat teman-teman sudah 1.000 subscriber, 4.000 jam waktu tayang, dan juga sudah lolos di bagian dari Google AdSense. Ya, jadi nanti setelah kita 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, kita baru daftar Google AdSense. Dan nanti masih ada kode PIN yang harus teman-teman masukkan, ada 2 di metode pembayaran dan juga kode PIN yang lewat kantor pos. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Oke, jadi agar nanti teman-teman bisa dimonetisasi, ya teman-teman bisa dicek terlebih dahulu apakah ada konten yang kira-kira nggak yakin. Jadi kalau yang buat re-upload ya, jadi yang buat re-upload ini kalau ada salah satu video yang nggak yakin ya kita privat terlebih dahulu agar nanti ketika kita proses pengajuan itu bisa diterima dimonetisasi. Nah, tetapi jika nggak yakin ya lebih baik itu dihapus saja ya, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman untuk agar teman-teman diterima dimonetisasi, teman-teman juga bisa cek terlebih dahulu di bagian dari klaim hak cipta apakah ada video yang terkena ataupun melanggar hak cipta ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa dihapus ya. Oke, jadi di sini kita masuk di bagian aplikasi dari YouTube Studio ya. Kita masuk seperti ini. Jadi tips agar teman-teman nanti bisa diterima dimonetisasi, saya sudah berhasil masuk ke bagian dari channel saya teman-teman ya, menggunakan Google Chrome ya di YouTube Studio. Nah, tips agar teman-teman nanti bisa diterima monetisasi dan nggak ada pelanggaran berulang, silahkan untuk video yang nggak yakin itu di privat saja terlebih dahulu, baru kita mengajukan monetisasi. Kemudian jika kita masih nggak yakin, lebih baik dihapus saja terlebih dahulu kalau memang ada video kita yang melakukan re-upload ya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa masuk ke YouTube Studio seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, di bagian dari logo C di sini. Jadi logo C ini adalah logo hak cipta. Kita klik seperti ini, maka nanti ketika ada konten kita itu yang re-upload dan terdeteksi pelanggaran hak cipta, itu juga lebih baik di privat ya, agar teman-teman bisa lolos monetisasi. Tetapi kalau kurang yakin ya lebih baik dihapus saja ya. Jadi agar kita tidak terkena konten berulang ya. Jadi konten berulang itu merupakan sebuah konten yang sudah ada di YouTube kemudian kita upload lagi ya. Misalkan untuk editingnya kurang maksimal ya, biasanya dampaknya adalah seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa rajin-rajin nih khusus yang buat re-upload ya. Jadi rajin-rajin cek di bagian logo C di sini. Ketika memang ada pelanggaran di bagian dari video kita ya bisa kita privat ataupun bisa kita hapus.
agar nanti teman-teman bisa lolos monetisasi untuk di channel YouTube ya. Jadi seperti itu. Nah, apa sih syarat untuk kita bisa lolos monetisasi? Yang pertama memang harus konten original, reupload nggak masalah ya untuk di YouTube ini, tetapi harus ada pengeditan yang kreatif teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja untuk tips kepada teman-teman agar bisa diterima di monetisasi dan juga nggak kena pelanggaran berulang ya. Jadi teman-teman juga wajib cek di bagian logo C. Ini khusus buat teman-teman yang mungkin reupload ya. Jadi reupload memang diperbolehkan di YouTube ya, tetapi harus ada pengeditan yang lebih kreatif mungkin. Oke, seperti itu saja. Nanti teman-teman bisa cek saja di bagian playlist saya, itu sudah saya bahaskan seputar channel YouTube ya. Teman-teman bisa tonton, dan juga seputar Google AdSense itu sudah awal saya bahas ya, buat yang mau mulai daftar Google AdSense. Nah, seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.